Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa kembali di Slamet Haryanto channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini di Slamet Haryanto channel akan membahas tentang hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut dengan sifat khauf. Sifat khauf atau hakikat takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut merupakan sifat bagi seorang yang bertakwa kepada Allah, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya atau Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah atau Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihatnya atau melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Quran surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Secara tegas, ayat di atas menyeru kepada manusia agar takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa lafaz yang maknanya berdekatan dengan al-khauf. Di antaranya adalah al-khasyatu, al-huznu, al-rahbatu. Al-khauf artinya adalah rasa takut, sedih, dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Sedangkan al-huznu adalah rasa sedih dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah. Ar-rahbu atau ar-rahbatu merupakan padanan kata atau sinonim dari kata al-khawfu. Sedangkan al-khasyatu adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Hal ini tertuang dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka atau orang yang membutuhkan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti seorang hamba mengenal Allah.
Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis berikut ini. An Anas radhiyallahu anhu qala, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qat. Faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wa qattu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khaninun. Muttafaq alaih. Yang artinya, dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah yang luar biasa di mana saya belum pernah mendengar khutbah seperti itu. Yang mana beliau bersabda, seandainya kamu sekalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sekalian akan sedikit sekali tertawa dan pasti akan banyak menangis. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menutup mukanya sambil terisak-isak menangis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlapnya duniawiyah, takut terperosok dalam jurang kemaksiatan, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan siksaan di dunia dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Dengan amal soleh inilah seorang mukmin berharap mendapatkan balasan berupa surganya Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mencemooh sekecil apapun amal kebaikan, karena ukuran diterima atau tidaknya amal kebaikan adalah keikhlasan di dalam hati. Sedangkan yang tahu isi hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus berusaha menghindari api neraka dengan beramal soleh, salah satunya dengan bersedekah. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abu Laits Ar-Samarqandi, seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri utama seorang hamba yang taat dapat diketahui dari tingkat bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ketaatan ini dilandasi oleh keimanan pada diri seorang hamba. Bagi seorang mukmin, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terwujud dengan taat kepadanya. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Berbicara dengan lisan merupakan unsur utama dari seluruh interaksi sosial tersebut. Karenanya, lisan harus terjaga dari ucapan kotor yang menyakitkan lawan bicara. Bagi seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan berhati-hati dalam bertutur kata dan memastikan perkataannya mengandung nilai manfaat. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa syukur pada diri seseorang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi semua kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. Untuk menumbuhkan rasa syukur ini dapat dilakukan dengan selalu menerima kenyataan dengan ikhlas dan melihat sisi positif dari setiap peristiwa hidup. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada diri hambanya yang beriman dan beramal soleh. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjaga pandangan bukan berarti memejamkan mata atau menundukkan kepala ke bawah, tapi mengendalikan hawa nafsu seluruh badan. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Banyak sekali makanan dan minuman halal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.
Atas dasar ini, tentu sangat memprihatinkan kalau ada manusia yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di era digital seperti saat ini, muncul berbagai macam menu makanan kekinian yang menggoda selera ditampilkan di internet. Terbukanya akses makanan dan minuman dari berbagai belahan dunia mengharuskan Muslim berhati-hati dalam memilih yang halal dan yang sehat atau halalan thayyiban. Yang terakhir, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Tangan dan kaki akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seorang muslim akan menggunakan keduanya untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Lebih dari itu, mereka akan menjaga muslim lainnya agar tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Karena bertindak dengan penuh hati-hati agar terjaga hubungan baik dengan sesama muslim dan menjaga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pada intinya menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minannas. Untuk pertemuan kali ini di Selamat Arianto Channel kami cukupkan sekian dan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat di dunia hatal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah, sumarridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.